Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan sampai saat ini kami boleh ada di pagi hari ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini tertulis dari Ibrani 13 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, Tuhan adalah penolongku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika memperhatikan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, secara manusia kita pasti mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Goncangan terjadi bukan hanya di bidang ekonomi saja, tapi hampir di segala aspek kehidupan terjadi goncangan. Apa yang akan terjadi esok hari? Keadaan akan semakin membaik atau bertambah buruk? Tak seorang pun manusia yang tahu. Kita hanya bisa menebak, menerka, dan mereka-reka. Karena itu, janganlah memuji diri karena hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat 1. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi masa-masa sukar seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap mengeraskan hati dengan bersandar kepada kekuatan dan kemampuan diri sendiri, atau berharap kepada sesama yang mungkin dapat diandalkan? Kita sudah melewati tahun 2021 dengan begitu banyak cobaan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Terlebih, kita menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat banyak saudara kita kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, dan mata pencaharian. Tapi berkat pertolongan Tuhan kita boleh melewatinya. Dan kita ada saat ini di tahun 2022 ini. Masih panjang perjalanan yang masih kita lalui. Teruslah berserah kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Nas kita saat ini menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia lemah yang seluruh hidup kita bergantung kepada Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Kita ada saat ini hanyalah atas kuasa dan kasih Tuhan. Dialah penolong dan benteng pertahanan kita. Namun sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah pun menyadari bahwa manusia itu butuh untuk ditolong. Dan kali ini tidak satu pun manusia yang sanggup menjadi penolong sesama manusia. Karena itu, Allah mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia yang akan menyelamatkan manusia dari segala dosa. Yohanes 3 ayat 16. Sebagai manusia, mungkin kita merasa
sudah tidak ada lagi pengharapan. Tetapi jangan lupa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Markus 9 ayat 23. Dia sanggup melepaskan kita dari berbagai macam masalah dan kesusahan apapun yang kita alami. Kita sudah melewati tahun 2021, masa-masa sulit pandemi COVID-19. Kita boleh melewatinya. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Maka Dia akan menolong kita dan melindungi kita dari segala macam bahaya. Jangan berharap kepada manusia, karena keadaan kita tidak akan menjadi baik. Yeremia 17 ayat 5-6. Tetaplah andalkan Tuhan dalam segala perkara, berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Dan kita akan melihat penggenapan setiap janji firman Tuhan ketika kita tetap setia, berharap, dan hidup di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan selalu menyertai kita, seperti janji yang diberikan Tuhan sepenuhnya dalam nats kita Ibrani 13 ayat 5-6. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Janji seperti inilah menjadi peneguhan bagi kita, agar kiranya kita tidak perlu takut dan khawatir. Tuhan begitu peduli dengan segala kesulitan kita. Karena itu, percayalah kepada Tuhan, karena Dialah penolong kita. Tuhan adalah penolongku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami tidak perlu takut dan khawatir di mana kami akan menjalani hari-hari kami, karena Engkaulah Tuhan penolong dan benteng kekuatan kami. Engkaulah Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, jauhkan dari segala mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.